I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah alasan-alasan untuk menolak undangan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Anak-anak, perumpamaan perjamuan besar yang menggambarkan penolakan bangsa Israel dan orang-orang Yahudi atas undangan kasih Tuhan kepada mereka sebagai umat yang istimewa. Itu disampaikan ketika Yesus masih di rumah seorang pemimpin Farisi dalam jamuan makan. Ada perumpamaan yang hampir sama yang disampaikan Yesus yang disebut pesta pernikahan, tetapi disampaikan di waktu yang berbeda dan juga ada kisah yang berbeda. Dalam perumpamaan yang disampaikan di rumah pemimpin Farisi ini, Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Lukas 14 ayat 24. Itu berarti bahwa Yesuslah yang dimaksud yang membuat perjamuan besar itu. Undangan itu adalah undangan pesta Injil. Yang diundang itu adalah orang-orang Yahudi yang hidup selama masa perjanjian lama. Itu menunjuk secara khusus kepada panggilan Allah yang berulang-ulang kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi dahulu. Sebenarnya, orang Farisi adalah salah satu yang pada ketika itu yang dimaksud menolak undangan Injil itu. Itu berarti perumpamaan itu disampaikan Yesus bertujuan kepada orang-orang Farisi, termasuk yang sedang mengadakan jamuan makan. Tetapi mereka tidak akan turut menikmati perjamuan Tuhan. Alasan-alasan yang dibuat oleh semua yang diundang untuk meminta maaf adalah menggambarkan sifat bangsa Israel teristimewa orang-orang Farisi.
Masing-masing calon tamu membuat alasan yang mengada-ada. Tamu yang diundang ternyata baginya lebih tertarik kepada yang lainnya. Alasan-alasan itu juga menyatakan bahwa mereka kurang menghargai akan keramah tamahan dan persahabatan dari orang yang membuat pesta. Anak-anak, itulah keadaan yang sedang terjadi dalam maksud perumpamaan itu. Itu juga menjadi teguran dan pelajaran bagi kita. Mungkinkah kita juga seperti orang Farisi yang diuraikan dalam perumpamaan itu? Kita sering membuat alasan yang mengada-ada atas panggilan Tuhan, atau mungkin kita sering tidak menghargai kebaikan Tuhan, padahal Dia mau menjadikan kita sebagai sahabatnya. Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yohanes 15 ayat 14. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menghargai Tuhan dan semua kebaikannya, juga undangan Injilnya. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menolong anak-anak sekalian untuk menghargai Tuhan dan bahkan semua kebaikannya, juga undangan Injilnya kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.